Bersiaplah Cak, karena ini NMAX yang sampean tunggu. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Baran Kang Mas. Pokoknya Cak, hari ini video ini WP akan beda. Kemarin kita sudah berhari-hari bahas mengenai MotoGP. Kayaknya kita jadi berubah nih. Kok Iwan Benaran jadi kayak MotoGP channel nih jadinya. Makanya Cak, kita kembali ke fitrahnya Kang Mas. Kita akan menerawang. Jadi memang Iwan Benaran itu sebenarnya IWB itu kan review motor, terawang motor. Jadi kita jangan lupakan pakemnya. Memang sekarang ini MotoGP lagi hot-hotnya dan IWB sudah mempersiapkan sebuah video yang sangat khusus sekali. Video ini kita akan membahas mengenai bagaimana manuver Honda yang berusaha keras untuk mempertahankan Marquez dengan cara bahkan engineering atau insinyur utama dari RCV pun dipecat, diganti posisinya. Tapi tenang, kita bahas nanti itu. Kita akan coba meracik dulu videonya. Jadi hari ini IWB ingin memberikan update yang paling hot buat semuanya tentang new NMAX Yamaha yang ternyata sosoknya sudah masuk dalam radar IWB. Kalau sampai mengikuti Iwan Benaran Channel, sampean pasti tahu sebelumnya IWB sudah bahas mengenai new NMAX ini yang diduga mengusung project BL sensor sekian. Ini adalah sebuah kode project ambisius Yamaha untuk mempertahankan eksistensi NMAX yang saat ini memang tak tergoyahkan. Jadi kan sampean tahu bahwa NMAX yang saat ini ya, yang sudah dipasarkan buat sampean semuanya ini kan mengusung B6H kodenya untuk projectnya. Jadi teman-teman kalau sampean bingung ya, setiap motor itu selalu menggunakan kode project Cak. Jadi kode ini memang diperuntukkan oleh pabrikan, disebar oleh pabrikan kepada para vendor mereka. Tidak semua teman-teman yang racik komponen tersebut tahu ya, soalnya semuanya kan rahasia. Kadang-kadang hanya pabrikan yang tahu, khususnya kayak motor. Motor ini kan semuanya kayak gini nih. Dan sampean pikir ini lampunya apakah Kawasaki yang meracik? Bukan. Bagaimana fairing-fairingnya, casing-casingnya itu bukan. Jadi pabrikan itu menggandeng vendor, menggandeng third party yang bisa meracik atau mempersiapkan komponen tersebut. Kayak ini contohnya ya. Untuk ZX-10R ternyata disuplai oleh Mitsubishi, reflektornya Mitsubishi, LED-nya Mitsubishi, suspensinya menggunakan Showa. Jadi bukan Kawasaki Cak. Rem-remnya Brembo khususnya ya, dari disc brake-nya. Pokoknya intinya adalah semuanya vendor. Dan untuk meracik ini, pabrikan akan request atau memesan Cak. Jadi akan ada konsolidasi antara pabrikan dan juga vendor ya yang meracik. Kasarnya gitu ya, dalam sebuah blueprint yang nantinya vendor A mungkin dikasih meracik bannya, vendor B harus menyuplai untuk peleknya, kemudian suspensinya, tangkinya, bahkan casing-casingnya, elektroniknya, kabel-kabelnya itu semuanya vendor. Mungkin pabrikan hanya menyediakan engine aja. Engine pun kalau logam-logamnya belum tentu dari pabrikan. Bisa saja dari logam-logamnya itu ada vendor pula. Jadi sebenarnya Cak, pabrikan itu mayoritas memang vendor. Jadi ratusan vendor yang mensupport mereka untuk meracik sebuah produk dan jadilah motor yang sampean tunggangi. Nah, itulah kenapa IWB tekankan di sini bahwa semuanya ini harus kita terawang dengan teliti. Karena semuanya kan pecah-pecahan Cak, kayak puzzle Cak. Makanya kemarin kan kalau sampean lihat ya, IWB sudah nge-share ke sampean bagaimana terawangan Iwan Benaran tentang sosok yang diduga sebagai new NMAX. IWB curiga saat itu adalah new NMAX. Sudah kita terawang setahun yang lalu. Kode ini, kode yang mencurigakan yang IWB sebut sebagai BL sekian ini. Karena pada saat IWB menerawang Cak, banyak komponen yang sangat identik dengan B6H. Itulah kenapa sebelumnya IWB sudah yakinkan diri sendiri, bahkan juga dari analisa pribadi termasuk juga nge-share ke sampean semuanya bahwa kode project BL ini memang yang diduga sebagai new NMAX 2024. Kita sebutnya sementara new NMAX 2024 karena kenapa? Diduga sebenarnya time frame, schedule atau jadwal yang seharusnya diluncurkan new NMAX ini memang seharusnya di tahun 2024 atau tahun depan Cak. Akan tetapi kemarin IWB juga sempat ragu nih Kang Mas. Jadi ada dua hasil terawangan Cak yang bikin IWB pusing. Soalnya ada satunya menyebutkan 2024, tapi ada juga indikasi bahwa Yamaha akan mundur Cak. Jadi bisa saja dimundurkan
di awal 2025. Semuanya memang masih misterius, misteri bahasanya Cak. Tidak bisa kita pastikan mengingat sebuah launching atau kondisi untuk project itu kan dinamis. Apakah memang bisa di-push atau mungkin ya masih laris nih, kita akan mundurin lah. Karena kan ekonomi saat ini juga berubah-ubah. Bisa saja sekarang kita sebut, 2024 ternyata pabrikan melihat 3 bulan lagi, kayaknya cocok nih 2024. Jadi nggak perlu nunggu 2025. Jadi akan di-push di tahun depan. Itulah yang sekarang menjadi patokan IWB, bahwa ternyata Cak, dari kacamata pribadi, bisa saja New NMAX 2024 nanti akan diluncurkan tahun depan atau mungkin di awal tahun depan. Apapun itu, sampean tampung dulu saja mengenai time frame. Nah, sekarang mengenai sosoknya Cak. Nah, ini yang sampean pasti tunggu Kang Mas. Sosoknya kayak apa Cak IWB? Nah, kalau kita ngomongin sebuah desain, memang sangat sulit bagi IWB untuk memberikan gambaran yang detail. Karena semuanya kan terawangan Cak. Samar, kita melihat dari casing-casingnya pun samar, kita melihat dari sosoknya pun samar banget. Fiturnya apalagi, karena semuanya perintilan Cak. Ibaratnya pecah-pecah nih. Ada yang fendernya, ada yang suspensinya, ada yang pelek-peleknya, ada yang speedometernya, kemudian ada kabel wiring-wiringnya, dan semuanya memang hanya bisa kita tebak dan analisa. Itulah kenapa Cak, di video ini ya IWB tekankan ke sampean tampung monggo, tapi jangan dijadikan acuan baku. Apapun itu, jangan dijadikan acuan baku, tapi bolehlah sampean tampung. Syukur-syukur ini akan akurat, ya bahasanya demikian. Syukur-syukur akan tepat. Jadi IWB happy seperti Vario 160 kemarin kan ternyata 90% tepat, ya kan? Dan juga seperti beberapa motor yang lain lah ya, kayak kemarin ZX 25R juga tepat, ya alhamdulillah Kawasaki. Kemudian juga seperti Yamaha. Saat itu Yamaha kalau nggak salah Aerox sih sudah ada di Vietnam ya. Jadi kita sudah bisa bongkar sosoknya. Akan tetapi untuk yang saat ini New NMAX ini adalah sebuah project yang basisnya akan dilakukan di Indonesia. Jadi kita nggak bisa menerawang di Vietnam, nggak bisa di Thailand, nggak bisa Cak. Tapi di Indonesia. Nah, itulah kenapa Cak, kita akan mencoba menerawang pelan-pelan ya. Sampean ikutin setiap jengkal omongan IWB ini, sampai ikutin supaya sampean bisa mendapatkan gambaran aja, membayangkan aja Cak, saya bayangin aja ya. Jadi yang pertama, seperti apa New NMAX dari terawangan Iwan Banaran? Cak, IWB sudah tekankan ke sampean, secara basis desainnya diduga tidak akan banyak melompat berubah total, enggak Cak. Jadi dari dimensi-dimensinya sepertinya masih akan tetap dipertahankan. Artinya ya gambot ya, karena ini kan maxi scooter. Namun ada beberapa sentuhan yang membuat IWB tersenyum Cak. Tersenyumnya maksudnya apa? Tersenyum maksudnya gembira Kang Mas. Soalnya kok jadi ganteng gitu, kok jadi tampan gitu Cak. Jadi nggak sama dengan sebelumnya. IWB melihat secara sosok ya, secara sosok ini dari lampu-lampunya depan dulu ya. Kita coba menerawang dari lampu depan dulu Cak. Untuk lampu depan Kang Mas ya, jika nggak salah menerawang, maka IWB menemukan sebuah reflektor yang sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi bukan, kalau kita lihat generasi yang pertama, kemudian yang kedua, NMAX yang sampean cicipi sekarang, yang sampean nikmati, hanya ada perubahan pada sisi reflektor, bukan reflektor sih ya, reflektor dalamnya ya. Jadi ada permainan kayak mikanya di dalam itu, kayak apa ya, bukan mika ya, bahasanya tuh pokoknya kayak reflektor dalamnya, ada pemisah begitu. Tapi Kang Mas, dari kacamata pribadi, generasi New NMAX 2024 ini berubah total. Nah, sampean pasti tersenyum kan? Berubah total. Artinya lampu nanti diduga tidak akan sama plug dengan reflektor yang sekarang. Yang pertama Cak, jadi tidak akan sama plug. Yang artinya opo? Artinya ya reflektor yang sebelumnya ini nggak bisa dipakai lagi Cak. Jadi sebuah model baru. Kalau yang 1 dan 2 kan sami mawon Cak, hanya dibedain dalamnya doang. Nah, untuk yang nanti diduga yang 2024 ini berubah ya. Itu sama tampung, reflektornya berubah, mikanya, reflektor luarnya berubah ya. Dan harapan pribadi ya, jika berharap ya, maksudnya kita berharap ya, harapan pribadi tentu saja shape-nya pun berubah. Shape-nya nggak akan seperti sekarang, akan tetapi jauh lebih angker, lebih agresif. Nah, itu dari reflektornya. Kemudian dari dalamnya Cak, mencoba untuk menerawang lebih dalam lagi dan dalam lagi. Dan ternyata IWB menemukan sebuah siluet lampu yang sangat mencurigakan. Karena lampu ini seolah-olah ada dua titik
proyektor ya. Jadi 2 titik proyektor artinya ada lampu yang memang sorot lampunya tuh nggak tahu deh IWP, seolah-olah seperti lampu dari R15 terbaru ya, bentuk shape-nya, atau juga sama dengan lampu dari MT15. Artinya sama akan menemukan sebuah bulatan yang sangat kuat sinarnya maksudnya ya. Dan ini membuat sosok dari NMAX yang terbaru ini sekilas bener-bener angker. Itu opini pribadi. Sekali lagi kan bisa saja IWP ngomong angker, wah biasa aja Cak IWP lah. Ini kan opini IWP Cak. Opini IWP dari menerawang tersebut menemukan keangkeran di sana bedalah dibandingkan dengan yang generasi sekarang. Jadi siluet lampunya ya, sekali lagi sepertinya Yamaha mengadopsi model ala-ala Pro G atau ala-ala Angel Eyes, terserah sampai menyebutnya, akan tetapi itulah yang ditemukan. Jadi Cak, 1, bagian lampunya berubah ya, reflektor berubah, bahkan sorot lampunya berubah. Jadi seolah-olah ada seperti siluet Angel Eyes. Gila Cak. Dari situ aja sama bisa bayangin ya bagaimana perubahan dari NMAX. Itu yang pertama. Yang kedua Cak, yang kedua kita melangkah pada bagian body-bodinya dulu. Yang bagian body Kang Mas, di bagian tebeng-tebengnya itu sedikit berubah ya, tapi nggak melompat jauh ya. Artinya sentuhannya adalah, tapi nggak melompat jauh yang frontal, enggak. Tapi disesuaikan dari shape bodinya, depannya itu disesuaikan dengan bahasa desain untuk reflektor yang sudah semakin agresif. Terus bagian fendernya gimana Cak IWP? Peleknya gimana Cak IWP? Nah, sayang sekali Cak untuk fendernya ya, dan juga pelek-peleknya IWP masih belum bisa memberikan konfirmasi dari terawangan. Soalnya memang kalau kita mencoba untuk menerawang dalam IWP antara masih gini, masih ragu aja. Jadi antara antara peleknya memang berubah atau masih sama. Ini ada 2 terawangan yang sedikit membingungkan. Jadi IWP belum berani memberikan konfirmasi kesampaian apakah berubah atau masih sama. Karena ada 2 terawangan hasilnya, maksudnya hasilnya yang sangat kuat, 50-50 posisinya antara sudah dirombak atau masih sama. Untuk peleknya, harapan pribadi tentu saja harus dirubah Cak. Soalnya Yamaha nanggung lah, sudah bodinya berubah ya, reflektor lampunya berubah depan, kok kenapa bagian peleknya juga harus pertahankan, harus berubah lah biar keren ya. Jadi itu Kang Mas. Nah dari depan coba kita melangkah di bagian tengahnya. Untuk bagian speedometer, ini yang paling penting ya Cak ya. Speedometer saat ini memang kita harus akui bahwa Yamaha NMAX sedikit tertinggal dari rivalnya PCX, di mana NMAX masih menggunakan model monokrom untuk speedometernya. Jadi masih menggunakan ya biasa lah ya, seperti itu kondisinya. Dan saat ini kan kalau kita perhatikan untuk rivalnya PCX khususnya sudah lebih mewah dengan model negatif LCD dan juga ada sentuhan color-color begitu, sehingga kelihatannya lebih modern. Nah, harapan kita NMAX ini akan mengikuti seperti rivalnya, biar lebih keren ya, karena kan nongkrong di motor itu kan pasti di depan mata kita, yang di depan mata maksudnya yang dilihat kita itu adalah speedometer. Jadi dashboardnya, kalau dashboardnya masih Sami Momon kan sepertinya kok kurang afdol. Nah, kalau soal ini sama kondisinya dengan peleknya, 50-50 potensinya, WB belum berani memberikan konfirmasi antara sudah berubah atau enggak. Jadi masih ngambang Cak untuk yang bagian itu. Nah, lalu kita melangkah sekarang. Dari sana coba kita melihat di bagian area buritan. Nah, untuk buritan Cak, jika nggak salah menerawang, ternyata Yamaha memberikan sentuhan pula Cak. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini merasa bahwa untuk NMAX ini bodinya masih terlalu bulky ya, masih terlalu bulat doang. Akan tetapi diduga untuk di tahun depan New NMAX 2024 ini sudah ada sentuhan yang membuat sosoknya jadi semakin ganteng. Apa itu Cak IWP? Yang pertama adalah di bagian area kiri kanan Cak. Jadi di bagian kiri kanan ya, bodi belakangnya ya maksudnya ya, itu ada kayak tarikan ya, tarikan yang lebih berkontur. Jadi mungkin sekilas adalah ya kayak rasa-rasa aerox-nya ya. Jadi nggak bulat banget, akan tetapi nggak selancip aerox itu enggak tentunya Cak. Tapi dia tuh nggak bulat banget, tapi ada sentuhan yang membuat sosoknya jadi lebih apa ya, lebih ya ada berkontur aja lah, agak agresif lah begitu ya kira-kira ya. Gimana ya, kita nyebutinnya agak susah sih IWP neranginya agak susah, tapi yang pasti buritanya sedikit berubah. IWP berharap dengan adanya perombakan di bagian buritan kiri kanan ini, maka secara posisi riding pun untuk boncengan tidak akan sengangkang sekarang. Semoga saja demikian.
Karena semuanya kan masih samar Cak. IWB sekali lagi ini samar banget, terawangan yang belum tentu benar, tapi boleh sampean tampung. Pertanyaannya Cak IWB, bagaimana dengan stop lampnya? Nah, ini Kang Mas yang IWB ingin tekankan ke sampean bahwa dari terawangan ya, sepertinya ada good news, ada berita yang menyenangkan buat sampean. Karena kenapa? Diduga untuk generasi yang baru ini Yamaha, sampai ngomongin susah nih, Yamaha ternyata juga merombak di bagian belakangnya. Artinya di bagian stop lampnya ya, depan berubah, belakang juga berubah. Nah, untuk belakang, jika nggak salah menganalisa dan menerawang ya, ternyata Yamaha meninggalkan bentuk shape dari stop lamp ala-ala X-Max. Dan ini good news anyway, karena kenapa? Saat ini, sorry to say, kita harus katakan bahwa NMAX itu terlalu di X-Maxin. Gimana sih bahasanya Cak? Ya terlalu di-push untuk seperti X-Max. Padahal kan harusnya setiap produk itu punya identitas sendiri. Dan inilah yang menjadi penekanan IWB bahwa diduga tahun depan sepertinya Yamaha merombak bagian stop lampnya. Dan jika nggak salah menerawang tidak lagi model dual kin seperti itu, akan tetapi modelnya itu dia lebih apa ya? Lebih ada tarikan yang agak lancip begitu. Namun modelnya ini agak susah menjabarkan Cak, tapi dia modelnya sudah LED pastinya Cak. Jadi sudah LED jika nggak salah menerawang. Dan bentuknya mungkin sambil sembayangin sedikit mirip dengan PCX tapi dengan posisi stop lamp terbalik. Bayangin, bisa nggak membayangkan ya, kira-kira seperti itu ya kira-kira ya. Jadi bentuk stop lampnya itu ya ada sedikit kemiripan dengan PCX tapi dibalik. Gimana sih? Agak susah jaberinya. Yang jelas sampean bisa bayangin lah kira-kira maksud IWB gimana gitu ya. Karena kalau kita perhatikan memang ini berubah itu aja. Berubah. Disesuaikan dengan perubahan di bagian stop lamp. Lampu depan, maka stop lamp belakangnya juga berubah. Dan inilah yang membuat kita happy pastinya. Semoga saja terawangan ini akurat. Terus gimana dengan mesinnya Cak IWB? Apakah nanti New NMAX versi 2024 terbaru facelift akan menggunakan mesin 160 cc atau 175 cc atau bahkan 200 cc? Waduh gila Kang Mas, ini mah sudah beda market dong 200 cc. Nah, ini kan cuma pertanyaan aja. IWB tahu sama pasti nanya itu. Dan ternyata Cak, dari terawangan pribadi ya, jika kita melihat secara seksama blueprintnya, bosnya Cak. Blueprintnya maksudnya ya untuk kode BL ini, ternyata IWB tidak menemukan kode engine yang berbeda. Artinya apa? Untuk engine-nya dari kacamata pribadi, dari terawangan, kalau kita melihat IWB ternyata tidak menemukan kode engine yang berbeda. Artinya apa? Artinya dari kacamata pribadi, untuk mesin New NMAX nanti akan masih menggunakan basis engine yang sekarang, yakni engine B6H kodenya. Akan tetapi untuk kubikasinya masih 155 cc. Diduga demikian. Akan tetapi mesin yang terbaru ini sudah semakin powerful. Ya memang kenaikannya nggak akan signifikan, karena saat ini Yamaha sudah pede dengan mesin yang sekarang, yang dikatakan durable, yang sudah powerful, pastinya sudah VVA. Makanya untuk engine diduga Yamaha tidak akan banyak melakukan sentuhan, akan tetapi ada perombakan di bagian CVT-nya. Jadi untuk engine basisnya masih menggunakan B6H, akan tetapi ada sedikit perubahan, khususnya ada sentuhan di bagian CVT-nya, ya istilahnya oprekannya di bagian CVT, sehingga powernya pun akan naik untuk tenaganya ya. Jadi mungkin low friction, jadi lebih friksinya lebih rendah, mungkin gesekannya lebih rendah. Tentu saja didukung oleh engine ya. Engine-nya akan ada sentuhan sedikit, namun basisnya masih sama 155 cc. Ya kita nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi dari kode untuk projectnya itu masih menggunakan engine yang B6H. Sekali lagi ini hanya terawangan Kang Mas, sampai boleh tampung, dan tentu saja kita akan coba untuk membongkar lagi setelah mungkin semuanya gamblang ya. Jadi itulah sekilas Cak update IWB buat semuanya tentang perombakan pada New NMAX. Dan fitur dan sebagainya tentu kita belum bisa benar-benar membongkar karena masih misterius. Yang pasti pada video ini IWB tekankan ke sampean, perubahannya seperti itu ya, dari lampu depannya, lampu belakangnya, kemudian juga body-bodinya berubah yang lebih agresif, lebih cakep ya, bahasanya lebih maxi banget. Dan tentu saja ini akan menjadi semacam ikhtiar dari Yamaha untuk mengokohkan posisinya di maxi scooter yang memang saat ini sedang hot banget antara Honda dan juga Yamaha ya. Itu aja Cak update IWB tentang terawangan New NMAX 2024 yang bisa saja
nanti digeser ke 2025, tapi potensi terbesar masih tetap 2024. Apalagi IWB juga menemukan adanya satu proyek yang masih sangat misterius karena proyek ini diduga menggunakan mesin NMAX, akan tetapi secara kastanya di atas NMAX dan ini masih misterius. Kita akan coba bongkar nanti pelan-pelan. Yang penting sampean pantau saja Iwan Beneran sehingga sampean nggak akan ketinggalan kereta tentang produk terbaru ya. Itu aja teman-teman. Matur nuwun support sampean karena sudah nggak terasa hampir 1 juta, tinggal 6 ribuan 1 juta. Ini suatu raihan yang nggak pernah IWB pikirkan ya. Setelah dari ngeblog sekarang jadi YouTuber dan ternyata respon sampean jos gandos tenan. Pokoknya sampean juga ikuti Instagram Iwan Beneran di Iwan Beneran Blog ya, biar sampean nggak ketinggalan kereta lah, apapun itu ya. Itu aja Cak, update IWB tentang New NMAX dan bersiaplah, memang motor ini bakal ganteng. Itu aja update Iwan Beneran. Sebelum mencerahkan, kalau sampean suka video sampean like, share dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.